Yang saya hormati Pak Anies, Kepala SN Negeri 2 Bintangan, Bapak Ibu Wakil, Bapak Analis, yang rekan-rekan dulu yang saya banggakan. Saya bersyukur sekali bisa diberikan kesempatan hadir di sini. Saya senang sekali karena sekolah sudah memberikan kesempatan pada saya untuk melihat bahwa guru adalah insan belajar yang setiap hari harus belajar. Menyongsong era industri 4.0 dan disusul dengan era society 5.0, kita dan AI tidak bisa berpisah. Kita dan artificial intelligence sedang seperti saudara. Itu niscaya teknologi yang harus diakui, yang harus kita akui. Sekarang apa yang pakai AI? Penilaian pakai AI, ya kan? Kemudian mengajar sudah pakai gabungan AI. Dan inilah yang paling sederhana yang Pak Idris lakukan untuk membantu teman-teman berjuang menguasai teknologi di era kita bersaing dengan AI. Sebagai bagian dari masyarakat pendidikan, saya juga mengatakan teman-teman guru, saya selalu bilang teman-teman guru, kita tidak bisa melepaskan diri dari perkembangan kurikulum yang ada. Dengan adanya kesempatan yang diberikan oleh pemerintah melalui kurikulum merdeka, maka semakin terbuka kesempatan bagi kita untuk melakukan berbagai inovasi di dalam pembelajaran kita. Suka atau tidak suka, kita harus melihat bahwa anak-anak yang kita didik sekarang atau teman-teman ini sekarang adalah generasi yang semakin hari semakin kesini adalah digital native. Digital native berarti mereka lahir dengan teknologi, terbiasa dengan teknologi, dan kita sebagai guru juga harus berlari untuk mengejar ketertinggalan kita di bidang teknologi bersama dengan anak. Suka tidak suka, kita sebagai guru juga harus terbiasa dengan berbagai yang disediakan oleh negara atau disediakan oleh berbagai lembaga pendidikan untuk kita berkembang. Mari melihat ini sebagai bagian dari kesempatan untuk memajukan diri. Mari melihat ini sebagai bagian bahwa saya adalah masyarakat dunia pendidikan yang menjunjung tinggi inovasi. Dan mari melihat ini sebagai satu kesempatan untuk belajar bahwa setiap hari ada hal baru yang tidak mungkin saya tidak ikuti. Kalau kita boleh melihat sekarang aplikasi-aplikasi untuk memperbaiki diri itu banyak. Kalau kita boleh melihat lagi perkembangan dunia hiburan melalui TikTok, itu sudah sangat jauh. Dan masa kita mau tinggal dengan hal-hal yang seperti itu. Pak Yohanes, saya ingin memberikan dukungan yang sebesar-besarnya buat Bapak untuk memajukan sekolah ini, supaya nanti teman-teman yang ada di sini mereka juga boleh maju bersama-sama dan hebat semua, seperti semuanya yang ya. Ketika ada tugas yang diberikan, saya mohon tugas diri dengan baik-baik. Kalau tidak paham, boleh berdiskusi dan bertanya kepada teman-teman yang mungkin lebih paham dari kita. Kalau kurang referensinya, silakan buka itu untuk belajar. Di sana banyak sekali sumber-sumber ilmu yang bisa teman-teman gunakan. Pak Yohanes juga satu-satunya sumber ilmu. Pak Yohanes yang membimbing teman-teman. Tapi untuk proses pengembangan berikutnya itu adalah pilihan teman-teman. Sebagai pengawas, saya ingin memberitahukan bahwa bulan Februari nanti saya akan melakukan pendampingan terhadap teman-teman dari kepala sekolah untuk program prakarya
Oleh karena itu saya mohon juga bersama dari teman-teman semua, karena ini untuk kemajuan sekolah kita bersama juga. Ini untuk SMK 2 juga. Karena segala sesuatu yang akan saya berikan atau melaporkan ke dinas pendidikan akan menjadi referensi untuk berbagai program yang akan dilakukan oleh dinas, dan kita tahu ini salah satunya sasarannya adalah SMK 2. Mari kita belajar bersama, mari kemudian teman-teman berkembang bersama. Tidak ada yang tidak mungkin. Yang satu-satunya saya tahu di dunia ini adalah perubahan. Apa yang tidak berubah, kita berubah. Makin tua, tapi makin cantik, makin ganteng. Apa yang berubah, anak-anak kita berubah. Mereka dari generasi sebelumnya menjadi generasi yang lebih muda dan lebih muda dan lebih muda. Mari berubah, mari maju, dan saya berharap teman-teman tidak bersungut-sungut untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Ada hal lainnya kita merasa tidak enak, mungkin yang memimpin kita mengatakan kalau kita belum mengerjakan tanggung jawab, ini adalah hal yang harus dilakukan. Dengan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, maka workshop pembimbingan guru merancang penilaian kurikulum merdeka menggunakan spreadsheet di SMK Negeri 2 Bekayan pada hari Selasa 23 Februari 2024 sampai dengan Jumat 26 Januari 2024 saya nyatakan resmi dibuka. Selamat belajar teman-teman. Merencanakan penilaian proyek, menetapkan hal yang perlu kita nilai, penilaian instrumen penilaiannya, pengumpulan dan analisis datanya, terakhir kita membuat laporan. Ya. Dulu pernah saya lupa waktu di sekolah itu siswa di Saparua. Jadi mereka membuat proyek, kemudian mereka mengisi laporan. Hanya ada satu siswa yang memang mengikuti. Itu pernah kita lakukan, itu kita melakukan siswa. Dia merencanakan proyeknya apa, dia menyusun, dia akan melakukan. Saya suka tempat itu yang di belakang itu, kenapa tadi yang sudah Belajar kita jangan kita belajar hari ini. Saya sudah bilang. Kita kali ini kegiatan di depan. Ya, Bapak Ibu aja kalau belum tahu Bapak mengajar di kelas dan siswanya itu semua. Tapi kita tahu Bapak Ibu. Ya, ini langkah-langkah ya, project baseline. Jadi kita harus memulai dengan apa? Dengan pertanyaan yang tertinggi. Ya. Kemudian merancang perencanaannya. Kemudian selanjutnya membuat jadwal, menyusun jadwal. Kemudian pemantauan, penilaian, dan terakhir kita evaluasi. Ya, pengalaman pembelajarannya. Jadi saya minta Bapak Ibu, ini penting sekali. Nanti yang disampaikan oleh Pak Pembina saat beliau menyampaikan tentang hukum dan politik, saya tidak mau harus punya proyek minimal satu ya Pak ya. Satu semester satu minimal. Ya, ini untuk yang penilaian produk. Jadi diharapkan itu dari proyek itu terdapat proyek siswa. Dan inilah tahapan-tahapan penilaian produknya. Jadi dari tahapan persiapannya nanti dilihat, kemudian tahapan pembuatan produknya, terakhir penilaian produknya. Ya. Dan inilah penilaian yang harus dilakukan di SMK. Tidak ada penilaian lain. Ya. Tidak ada penilaian lain.
siap merancang pembelajarannya, ya, siap proses pembelajaran yang terarahnya adalah produk. Dan kemudian nanti serta apa output yang didapatkan. Maka kita harapkan dari konsentrasi kita itu memiliki tujuan yang satu. Mungkin materi pelajaran banyak, tetapi kita maunya siswa kita tidak melihat sekolah ini mencetak siswa menjadi. Kalau misalnya sudah motor, kita ini menjadi teknisi, maka pusatkan ke apa? Ke mesin, buatkan ke mesin. Tentang listrikan atau apa itu tambahan, tetapi fokuskan ke mesin. Kalau memberikan teknisi mesin, ya. Kalau misalnya di perhubungan kita mau siswa kita itu keluarannya menjadi mandor, fokuskan keilmuan. Itu dia. Jadi tak usah banyak-banyak uang. Dia harus menguasai. Itu baru kita mulai. Berhasil atau tidak berhasil sekolah itu apa? Ya, maka saya bilang kita sekolah ini berdasarkan orang akan menikmati kopi kita kalau kita membuat kopi kita dengan baik. Mungkin kalau Bapak Ibu, saya tanya salah satu ya, kopi yang paling enak di Bengkaya ini yang mana? Gimana Pak? Anugerah. Mengapa warna kopi anugerah menjadi yang berbeda? Menurut faktor lingkungan. Karena apa? Karena dia memproses, dia membuat produknya sesuai standar yang diinginkan. Kan itu ceritanya. Apakah kita tidak punya kopi di rumah? Ada. Kan begitu. Kenapa? Pulang. Karena kita tidak sesuai dengan standar. Apakah yang cuma tidak kita minum? Yang kita minum cuma standarnya kurang. Kan gitu. Ya. Kalau ditanya rumah makan kita ini yang paling enak, tidak semua rumah. Mungkin dia levelnya ada seperti yang sedang rendah. Begitu ya. Itulah namanya orang sekarang memfokuskan. Kita sekolah ini harusnya juga seperti itu. Mengapa? Supaya mudah diukur tingkat keberhasilannya. Bayangkan kalau yang kita produk banyak, berapa banyak ukuran yang harus kita buat dan bagaimana kita merancang penilaiannya dan bagaimana cara kita menilainya. Ya, makanya itu penting. Kemudian untuk pembelajaran sistem penilaian di negeri, jadi ada dua. Terjadi pembelajaran di sekolah dan pembelajaran di sekolah. Ya. Tahapan kita bentukkan PP dan tahapan PP-nya dulu. Dalam proses pembelajaran kita di sekolah. Di industri kita bentukkan PP-nya dan tahapan. Tahu apa? Tahu kan? Dia tahu. Kemudian dekati si satunya. Kemudian di bawah ini klik kanan. Di kanan nanti akan muncul pilihan. Ada hapus, duplikasi, salib, ganti nama, bahwana, dan sebagainya. Ganti nama, beri nama, data siswa. Terserah nama kecil atau besar. Yang penting misalnya data siswa. Ya. Yang penting data siswa dia. Ya. Kalau data siswa berarti semua siswa betul. Kelas 10 sampai kelas 11. Ya. Kemudian untuk di sel A dan A diketik daftar kelas.
di sel A, daftar kelas. Kasih judul seperti ini. Di atas sekali Bu, yang A1. Sel A1. Daftar kelas. Tadi daftar siswa, nama sip. Ya, sekarang kita mau membuat daftar siswanya, daftar kelasnya. Daftar kelas. Oke. Kemudian di sel C1, tuliskan fase klik kelas. Ya, fase klik kelas. Kemudian di sel E1 tulis nomor absen. Sel E1 tulis nomor absen. Nomor absen. Sudah? Di sel F1 ditulis NIS, nomor induk siswa. Mau disingkat berpanjang terserah. Yang penting dia nomor induk siswa. Kemudian di sel G1 ditulis nama siswa. G1-nya ditulis nama siswa. Ya. Baik, sekarang kita kembali ke daftar kelas. Ya, daftar kelas itu kan ada di sel A1. Sementara B1 kosong kan? Karena kita mau menggabungkan. Jadi berapa ribu blok dari A ke B? Ya, A1 sampai B1. Ya. Kita mau menggabungkan dua sel itu, arahkan ke atas ini, ya. Cari yang ada kotak itu panahnya ini. Nah, kecil sekali, tapi tampilannya. Oh, tampilannya besar kan ya? Jadi berapa? Kayaknya harus 200 apa ya? Benar. Nih, gabungkan ini di blok ini, ya. Kemudian pilih di sini, ya, ya. Lihat. Tapi ini tulis gabungkan semua. Pilih gabungkan semua. Ya. Oh, marriage. Ya, gabungkan semua, yang gabung. Jadi kalau pilihan gabungkan semua itu, dia sebenarnya ada fungsi-fungsi yang ini ada, tapi yang tetap di sini. Jadi pakai simbol juga. Ya, kita menggabungkan sel A dan sel B. Ya, kemudian gabungkan juga yang sel C1 dan D1. Mana di blok semua ya? Tahu saya. Aduh, ini atasnya ada ini.
Perkenalkan, nama saya Praetno Ganesha. Saya sebagai guru PPKN Pendidikan Pancasila yang mendapat tugas bantu kepala sekolah sebagai wakil kurikulum. Dari materi yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah berkaitan dengan workshop bimbingan guru merancang penilaian kurikulum merdeka menggunakan prinsip di SMK Negeri 2 Bengkayang yang dilaksanakan mulai dari hari Selasa 23 Januari sampai Jumat 26 Januari 2024. Adapun hal-hal yang dapat kami peroleh dari penyampaian beliau, yang pertama bahwa penilaian spreadsheet ini telah mengandung di dalamnya presensi, kemudian penentuan daripada penilaian, sehingga dalam penggunaannya dapat lebih memudahkan dewan guru. Kemudian dalam penilaian ini dengan menggunakan spreadsheet ini yang dilakukan secara online, ini adalah suatu hal yang baru, jadi kami mendapat manfaat dan faedah yang bisa kami gunakan dalam melaksanakan tugas kami sebagai seorang guru. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dr. Duan PSTD. Saya di sini selaku guru yang mengampu mata pelajaran matematika di kelas 11 dan kelas 12. Baik, dalam kegiatan workshop kami yang dilaksanakan selama 4 hari ini, saya merasa mendapat manfaat yang luar biasa. Jadi saya dapat mempelajari cara membuat penilaian secara online, di mana ini baru pertama kali yang saya dapatkan. Jadi saya dikembangkan dengan merancang penilaian sehingga mempermudah saya dalam melakukan penilaian tersebut. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Ferawati Eno. Tanggapan saya setelah mengikuti kegiatan workshop ini yang telah dibimbing oleh pengawas sekolah dan juga kepala sekolah kami di SMK Negeri 2 Bengkayang, dalam bimbingan guru merancang penilaian kurikulum merdeka menggunakan spreadsheet ini. Di sini saya mendapatkan ilmu bagaimana cara membuat penilaian menggunakan spreadsheet. Hal ini sangat membantu kami sehingga tidak menyulitkan kami ke depan.